Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua. Masih seperti biasa, pagi ini kita berjumpa lagi melalui forum Zoom meeting guna melanjutkan pembelajaran hari kemarin ya anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, oke, tadi Bu Ari Amati yang pertama kali bergabung ke forum Zoom meeting ini Mas Gali. Coba Mas Gali, Bu Ari minta tolong temannya dipimpin berdoa ya. Silakan Mas Gali. Ya, Bu. Berdoa mulai. Amin ya Rabbal alamin. Iya, amin. Ya, selamat pagi juga ya anak-anak. Baik, terima kasih Mas Gali tadi sudah berani memimpin temannya berdoa ya. Selanjutnya, coba kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah tanah dan darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, rakyatku jiwanya bangunlah untuk Indonesia merdeka yang Indonesia Raya merdeka hiduplah Indonesia Raya. Kita harus senantiasa menyanyikan lagu wajib maupun lagu nasional sebelum maupun setelah pembelajaran ya. Ya. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita karena memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Sebelum melanjutkan ke materi, Bu Ari ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum ya? Belum. Kok belum? Kenapa? Sudah mandi belum? Sudah. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua masih tetap semangat dalam belajar ya.
Alhamdulillah. Tetap semangat ya anak-anak dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Oke. Alhamdulillah ini anak-anak kelas 5 sudah Bu Ari amati ya, sudah semuanya bergabung ke forum Zoom meeting ya, walaupun mungkin ini ada yang keluar masuk tadi ya karena terkendala jaringan. Oke. Sebelum memasuki materi inti ya, silakan anak-anak semua duduk dengan nyaman ya, menghadap ke kamera di tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap ya. Nanti Bu Ari tidak dapat melihat wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu ya. Oke. Anak-anak, jangan lupa juga kan kalian persiapkan buku temanya. Coba buku temanya diangkat. Tema berapa, Bu? Buku siswa tema 7. Ayo diangkat bukunya. Oke. Nah, kemudian kalian juga persiapkan buku tulis, buku tugasnya dan alat tulis kalian. Nah, kemudian juga LKPD-nya ya. Adakah yang masih ingat pada materi sebelumnya kalian belajar tentang apa ya, anak-anak? Tentang panas dan kelor. Perubahan suhu. Ya, betul, perubahan suhu. Kemudian kalian kemarin juga sudah belajar tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara lain. Pembelajaran hari ini yang akan Bu Ari sampaikan adalah tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema ketiga, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran ke-1. Nah, bisa dimulai ya, anak-anak. Nah, silakan kalian buka buku siswanya ya, halaman 149. Oke. Jadi ya, kemerdekaan sudah negara kita raih. Tugas selanjutnya adalah kita sebagai warga negara mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang bermanfaat. Nah, tentu saja kita mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kapasitas kita ya, sesuai dengan kemampuan kita, terutama bagi kalian yang masih seorang pelajar. Namun, ada hal paling penting adalah kita dalam mengisi kemerdekaan harus dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, serta tulus dan ikhlas ya anak-anak. Agar apa? Agar tujuan dari didirikannya negara kita ini dapat terlaksana. Silakan ya amati gambar-gambar berikut ya yang akan Bu Ari tampilkan. Anak-anak, terlihat tidak gambar yang di layar HP kalian? Sedang bergotong royong, saling membantu. Coba perhatikan dulu ya. Bergotong royong, saling bantu. Ya, betul. Ada gambar orang yang sedang bergotong royong membangun jalan. Nah, ini yang atas ya. Yang bawah ini apa? Membangun rumah. Membangun rumah, iya. Tapi ini tempatnya adalah membangun sekolah. Gedung sekolah ini ya. Sedang dilaksanakannya pembangunan sekolah dan jalan. Kemudian sebelahnya ini ada gambar apa ya? Sedang belajar. Betul sekali. Ada gambar siswa yang sedang belajar. Seperti kalian saat ini sedang belajar dengan Bu Ari ya, melalui Zoom meeting ya dari rumah masing-masing. Oke, kemudian coba disimak. Nah, ini ada gambar apa? Yang sebelah kanan. Gambar apa? Inyong. Ikuti. Iya, betul. Pelestarian budaya daerah. Gamelan. Gamelan ini itu ya dari daerah Jawa Tengah. Nih, anak-anak sedang bermain gamelan. Kalian bisa tidak bermain gamelan?
Iya, agar gambar mengikuti perlombaan pramuka. Betul sekali. Ikuti perlombaan. Anak-anak, gambar tersebut yang kalian simak merupakan contoh dari peristiwa atau kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, coba kalian Bu Ari minta untuk menyebutkan gambar apa sajakah ya itu ya. Coba yang ada di buku kalian. Halaman 149 nomor 1. Guru sudah mengajar. Pada gambar yang pertama, Mas Fahrur. Guru Coba gambar pertama itu menceritakan tentang apa? Guru mengajarkan siswanya yang mengajar siswa. Iya, betul sekali ya. Pada gambar 1 itu menunjukkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya, di mana guru sedang mengajar peserta didik atau siswa-siswinya ya. Nah, anak-anak, kegiatan mengajar dalam kelas ya, atau seperti yang sedang sekarang Bu Ari lakukan bersama kalian, walaupun pembelajarannya daring ya, tatap maya, kegiatan tersebut merupakan bentuk dari kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, kegiatan tersebut itu juga memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, coba gambar kedua, Mas Rasya, sampaikan. Coba gambar kedua itu menceritakan tentang apa? Arsitek yang merancang bangunan untuk dibuat bangunan. Oke, boleh. Pada gambar kedua ya, anak-anak itu menunjukkan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan swasta atau bahkan mungkin perorangan ya. Nah, di mana kegiatan pembangunan tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum ya. Nah, memajukan kesejahteraan umum ini juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya anak-anak. Nah, di mana pembangunan tersebut juga didukung oleh seluruh rakyat Indonesia karena kesejahteraan umum. Selanjutnya, coba pada gambar ketiga, Mas Faizil, ceritakan. Aku bu. Gambar ketiga. Perlombaan olahraga. Bulu tangkis. Betul sekali ya, pada gambar ketiga itu menunjukkan kegiatan olahraga yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat internasional. Kenapa? Karena pada gambar tersebut itu perlombaannya memperoleh juara. Nah, mengikuti kegiatan olahraga merupakan kegiatan positif yang menjadi perwujudan dari kegiatan mengisi kemerdekaan. Oke, selanjutnya. Pada gambar keempat, coba Mas Gali, coba diceritakan. Walang yang sedang mengajari anak-anak untuk gamelan dan wayang. Oke, pada gambar keempat ya menunjukkan pagelaran wayang kulit ya, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan positif dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Iya, dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian asli Indonesia. Oke, coba sekarang kalian buka buku
Semuanya halaman 151. Ya, sudah, Bu. Halaman berapa, Bu? 151. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian nanti akan belajar menjelaskan jenis-jenis surat undangan. Kemudian, menguraikan bagian-bagian surat undangan, membuat surat undangan, menerangkan pengaruh kalor terhadap peristiwa menyublim, mampu mengidentifikasi peristiwa menyublim, kemudian membuktikan pengaruh kalor terhadap benda pada peristiwa menyublim. Nah, setelah itu kalian melaporkan hasil percobaan. Kemudian kalian juga diminta untuk mengidentifikasi kegiatan atau peristiwa pembangunan di berbagai daerah. Nah, yang terakhir ya, tujuan pembelajarannya adalah mempresentasikan hasil identifikasi mengenai kegiatan pembangunan. Diketahui banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, coba yang tidak silakan mic-nya dimatikan dulu ya. Mic-nya dimatikan dulu. Anak-anak, banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita setelah kemerdekaan. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan dirayakan bersama orang lain, ya. Untuk itu diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan sama orang lain. Nah, coba sekarang Bu Ari minta ada yang berani bermain peran sebagai ayah dan Beni. Ayo, siapa yang berani? Oke, anak-anak, di sini Bu Ari menampilkan teks percakapan antara ayah dan Beni ya. Kalian juga dapat menyimak teks percakapan tersebut pada buku siswa halaman 151 ya. Nah, coba siapa yang berani bermain peran menjadi ayah dan Beni? Saya, Bu, saya, Bu. Rasya. Oke, silakan. Hari menjelang sore, Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Ayah, Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah, ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik ya, nanti Ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Oke, terima kasih Mas Rasya dan Mas Gali. Nah, coba berdasarkan teks percakapan yang tadi kalian mainkan, ya, sudah kalian mainkan peran. Bu Ari ada pertanyaan untuk kalian. Coba, mengapa Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh? Karena Ayah Beni dapat surat undangan pertemuan jalan dusun. Oke, iya, betul sekali karena Ayah Beni akan ada pertemuan warga membahas tentang pembangunan jalan dusun. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan surat undangan? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama. Ya, silakan Mas Rasya. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Ya, betul sekali. Jadi, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan ya, anak-anak. Adakah yang tahu ada berapa jenis dari surat undangan?
Ya, benar. Bu Ari ulangi. Ada berapa jenis surat undangan? Tiga. Oke, ada 3. Apa saja? Sebutkan. Undangan resmi, undangan setengah resmi, undangan tidak resmi. Oke, betul sekali ya. Tadi kalian karena kompak menjawabnya, kelompoknya Mas Rasya ya, Bu Ari berikan bintang untuk kalian. Nah ya, di sini sudah Bu Ari tuliskan nama kalian, besok ditempel di papan riwet pada saat kalian mengumpulkan LKPD, oke? Ya, anak-anak betul sekali bahwa surat undangan itu ada 3 jenis. Yang pertama surat undangan resmi, yang kedua surat undangan setengah resmi, yang ketiga adalah surat tidak resmi. Oke, sebelum memasuki penjelasan dari masing-masing jenis surat undangan, Bu Ari ingin bertanya kepada kalian ya, anak-anak, pernahkah kalian mendapatkan surat undangan? Pernah. Oke, kalau pernah surat undangan apa yang pernah kalian dapatkan atau kalian terima? Undangan ulang tahun. Oke, surat undangan ulang tahun. Selain itu pernah mendapatkan lagi tidak? Pernah. Apa? Perkumpulan. Oke, surat perkumpulan apa? Pembahasan pembangunan gedung. Oh iya, itu untuk orang tua kalian ya, yang waktu rapat pleno ya. Oke, ya. Pernahkah kalian membuat surat undangan? Belum. Belum. Nah, kira-kira kalian bisa tidak ya membuat surat undangan? Bisa. Gali yang jawab, Bu. Gali yang jawab, Bu, katanya Gali. Kata Aca, Bu, kata Aca, Bu. Enggak, Bu. Kata Aca. Gali, Bu. Kata Aca. Tidak apa-apa, nanti belajar bersama-sama ya, akan Bu Ari ajarkan. Oke, anak-anak, adakah yang tahu ada berapa jenis surat undangan? 3. Oke, kali ada 3 ya, apa saja? Surat undangan resmi, undangan resmi, tidak resmi. Iya, betul sekali. Jadi, jenis-jenis surat undangan itu ada 3 ya, anak-anak. Yang pertama, surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan resmi. Dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membaca surat undangan? Pernah. Pernah. Nah, surat undangan yang kalian terima atau yang pernah kalian baca itu terbuat dari apa ya? Bahan cetaknya? Dari apa? Kertas, kayu, Oke, dari kertas. Apa daun nih, sih? Nah, anak-anak, di sini ya, halo. Ya, anak-anak, di sini Bu Ari akan menampilkan ya contoh dari jenis-jenis surat undangan. Oke, siap disimak ya. Nah, yang pertama ini, kira-kira ini surat undangan apa ya? Jenis surat undangan apa? Apa? Resmi. Oke, betul sekali. Surat undangan resmi. Ya, ini berikutnya. Jenis surat undangan apa ya? Apa? Iya, betul sekali. Setengah resmi. Selanjutnya, ini. Tidak resmi. Oke, pada pintar-pintar semua ya. Pasti kemarin sudah belajar ya. Nah, karena tadi kalian kelompoknya Mas Gali ya, kompak dalam menjawab dan bisa jawabannya betul ya. Kalian mendapatkan bintang ya, mendapatkan bintang dari Bu Ari ya. Ini sudah Bu Ari tuliskan nama kalian di belakang bintang dan besok ketika kalian mengumpulkan LKPD,
ditempel di papan riwet ya. Oke. Selanjutnya kalian ya diminta untuk berdiskusi. Di sini kan kalian sudah kumpul bersama teman kelompok kalian ya. Ya. Nah, jangan lupa pada lembar LKPD kalian tuliskan nama kelompok kalian ya. Siapa saja anggotanya. Nah, kemudian di sini kalian diminta untuk apa? Mencari persamaan dan perbedaan dari masing-masing jenis surat undangan. Nah, sudah siap belum? Bu Ari kasih waktu 5 menit ya. Cukup? Silakan dibahas bersama teman kelompok kalian. Apa ya? Aku mereka ditulis bersamaan. Oke, sudah cukup ya, waktunya sudah 5 menit. Nah, sekarang saatnya kelompok kalian mempresentasikan. Coba. Mbak, udah sehat? Udah. Apa ya? Persamaannya. Iya. Masalah presiden beritahuan. Persamaannya. Kok macet sih? Sudah? Coba. Apa Sudah. perbedaan dari surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi? Ayo, kelompok siapa? Berani menjawab. Undangannya adalah salah Satunya Mbak Nisrina ya, silakan. Mbak Nisrina. seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Iya, betul sekali ya. Jadi persamaan dari surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi itu sama-sama mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Nah, kemudian, ayo sampaikan perbedaan dari masing-masing surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Coba sampaikan perbedaannya. Mengatasnamakan instansi, organisasi, atau kedinasan. Undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan lahiran. Oke. Anak-anak, silakan kalian buka buku siswanya halaman 153. Nah, ya. Di sana kalian akan menjumpai ya contoh bagian-bagian dari surat undangan. 153. Sudah dibuka? Oke, anak-anak ya. Tadi kalian sudah menyebutkan persamaan dan perbedaan ya. Nah, kemudian tadi kan kalian menyampaikan bahwa kalian pernah mendapatkan surat undangan ya, baik itu surat undangan resmi maupun tidak resmi. Nah, anak-anak coba Bu Ari ingin bertanya, dapatkah kalian menentukan bagian-bagian dari masing-masing surat undangan? Ya, dapat. Oke, coba Bu Ari tes. Benar tidak ya, kalian sudah mampu? Nah, silakan dibuka buku siswanya halaman 153. Garis setengah. Baterai lemah, Bu.
Iya, ya, ambil charger dulu. Mati lampu. Nurut dulu ya Allah. Oke. Coba dibuka buku siswanya halaman 153. Ya. Ya, di buku siswa halaman 153, coba anak-anak perhatikan kembali ya. Perhatikan kembali surat undangan yang diterima oleh Ayah Beni. Nah, menurut kalian ya, menurut kalian termasuk jenis surat undangan yang manakah surat yang diterima oleh Ayah Beni? Resmi. Iya, betul, resmi. Mengapa disebut sebagai surat undangan resmi? Karena mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi untuk kedinasan. Iya, betul sekali. Oke, anak-anak. Tadi kalian kan sudah mengamati ya jenis-jenis surat undangan. Ada 3 ya. Yang pertama ada surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Dapatkah kalian menentukan bagian-bagian dari surat undangan? Dapat. Ya, coba Dapat. ada apa saja bagian-bagian surat undangan? Kepala surat, ada alamat tujuan, pembukaan surat, isi surat, penutup surat, tanggal surat, dan pembuat surat. Iya, betul sekali. Bu Ari menampilkan contoh bagian-bagian dari sebuah surat undangan. Nah, coba disimak itu jenisnya surat undangan apa ya? Resmi. Iya, betul sekali. Ya, yang Bu Ari tampilkan adalah bagian-bagian dari surat undangan resmi. Coba kita simak. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat terdiri dari apa saja ya isinya ya, anak-anak? Logo. Apa? Logo. Oke. Alamat. Ya, alamat. Nama instansi. Oke, betul. Selanjutnya, setelah logo, bagian-bagian surat. Setelah logo, bagian berikutnya dalam surat undangan apa ya? Nama dan alamat tujuan. Iya, betul sekali ya, Mbak Dan Anita. alamat. Setelah kepala surat itu adalah nama dan alamat tujuan ya. Nah, contohnya, nah, di sini ada kepada yang terhormat Bapak Hermawan, Dusun Mentari, RT 01, RW 01, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Itu merupakan contoh dari isi nama dan alamat tujuan surat undangan ya. Kemudian setelah nama dan alamat tujuan ada apa? Bagian berikutnya. Pembuka surat. Pembuka surat. Iya, betul sekali. Bagaimana bunyi pembukaan surat? Dengan hormat, dengan ini kami kehadiran Bapak. Iya, jadi contoh dari pembukaan surat itu bisa dimulai dengan salam, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dengan hormat, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari pada seperti itu ya. Kemudian setelah pembukaan surat ada bagian apa lagi setelah itu? Surat. Iya, betul sekali. Surat. Surat. Nah, isi surat contohnya apa ya? Hari atau tanggal, waktu, tempat, keperluan. Iya, betul sekali. Jadi isi surat itu terdiri dari hari atau tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan acara ya. Jadi disampaikan juga keperluan undangan tersebut untuk apa. Nah, selanjutnya setelah isi surat ada apa lagi? Penutup surat. Iya, betul sekali, ada penutup surat. Contohnya ya, isi dari penutup surat. Demikian undangan ini disampaikan sekian dan terima kasih. Iya, betul sekali ya Mbak Hani. Jadi
Untuk penutup surat, biasanya itu kalimatnya berisi demikian surat undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Biasanya juga dapat ditambahkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Tapi menyesuaikan ya. Penutup surat bagian berikutnya ada apa lagi? Tempat dan Iya, surat. betul sekali. Tempat dan tanggal surat itu dibuat. Tempat dan tanggal surat. Di sini juga sudah terlihat ya, contohnya tempat tanggal surat itu Lembayu 25 Oktober 2016. Nah, kemudian di bawah tempat dan tanggal surat itu dibuat, di bawahnya akan ya, contohnya kepala dusun Mentari. Nah, kemudian di bawah nama kepala dusun itu ada tanda tangan. Nah, di bawah tanda tangan harus menuliskan nama lengkap atau nama terang. Coba dari bagian-bagian surat undangan, adakah yang masih kalian bingungkan? Tidak ya? Oke, kita lanjut ya. Setelah kalian tadi menyimak contoh surat undangan beserta bagian-bagiannya, di sini kalian diminta untuk membuat surat undangan resmi dengan tema Hari Kemerdekaan ya. Nah, tugas ini kalian kerjakan secara individu pada lembar LKPD yang sudah Ibu sediakan kemarin ya. Nah, sudah dibagikan kemarin. Silakan kalian buka LKPD-nya halaman 5A. Di sana ada kolom khusus untuk mengerjakan surat undangan resmi ya. Ingat temanya tentang Hari Kemerdekaan. Oke? Nah, selanjutnya, surat undangan yang diterima oleh ayah Bu tadi itu terbuat dari apa ya? Kertas. Iya, betul sekali. Terbuat dari kertas. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa kertas merupakan benda yang mudah terbakar? Bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor. Nah, tetapi tidak merubah wujud benda. Nah, ketika kertas terkena api itu bagaimana? Terbakar. Tetapi wujudnya tetap merupakan benda padat. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang perubahan wujud benda ya. Mengapa wujud benda dapat berubah? Ada yang tahu? Karena Iya, betul sekali. Jadi, kalor itu dapat mempengaruhi wujud benda. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat ada berapa jenis perubahan wujud benda? 6. Oke, 6 ya, ada 6. Apa saja? Membeku, air, menguap, mengumpul, Iya, betul sekali ya. Ada 6 perubahan wujud benda. Coba, perubahan benda padat menjadi benda cair disebut apa ya? mencair, Oke. Perubahan wujud benda cair menjadi benda gas dinamakan peristiwa? menguap, Oke. Perubahan benda gas menjadi benda padat disebut dengan peristiwa? Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tampilan video hasil percobaan peristiwa menyublim dari kelompoknya Mbak Hani ya. Nah, sekarang silakan Mbak Hani untuk menyampaikan kesimpulan atas percobaan tersebut. yang telah dilakukan menunjukkan contoh peristiwa menyumbling. Peristiwa menyumbling merupakan
suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas kapur barus yang dipanaskan mengalami proses penubliman dan saat gas menyentuh piring maka zat tersebut berubah mengkristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Ya, coba kelompoknya Mas Gali dan Mas Rasya ada yang mau memberikan tanggapan atau bertanya ke kelompoknya Mbak Hani? Beri tepuk salut untuk kelompoknya Mbak Hani. Tepuk salut, jempol kanan. Itu mikrofonnya dinyalakan dulu. Yo, tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri. Ya, coba perhatikan mikrofonnya dimatikan dulu. Sudah. Nah, sudah tampil gambarnya di HP kalian? Ya, di sini ada gambar percobaan tentang peristiwa pengkristalan ya. Nah, tadi itu ada apa ini? Pengganti kompor ya. Kemudian ada kaleng bekas. Kemudian ada piring aluminium yang atasnya diberikan es batu. Dan di dalam kaleng susu ada apa ya isinya ya? Pasir dan kapur barus. Oke, betul sekali. Coba, apa yang terjadi pada kaleng saat terkena panas api? Kaleng susu akan terasa panas. Ya, kenapa panas? Ada yang tahu? Terkena. Iya, betul. Karena terkena panas api ya atau menerima. Apa yang terjadi pada kapur barus di dalam kaleng? Menguap. Apa ya? Menyublim. Nah, yang terjadi pada kapur barus di dalam kaleng ketika dipanaskan itu lama-kelamaan kapur barus tersebut akan mengecil dan hilang atau menyublim. Kenapa? Ya, karena kapur barus tersebut menerima kalor atau menerima panas dari api. Kemudian apa yang terjadi pada piring aluminium ketika kapur barus sudah menghilang? Menjadi Iya, betul ya. Jadi di dinding kaleng dan di bawah piring aluminium terjadi peristiwa pengkristalan ya. Kemudian di atas piring aluminium tadi ada apa? Es batu. Apa yang terjadi pada es batu tersebut? Kenapa mencair? karena api. Iya, betul sekali. Karena es batu tersebut mendapat kalor ya. Kalornya itu berasal dari panas muka ya. Buku siswa halaman 157. Sudah? Sudah. 157. Ya, sudah dibuka halaman 157? Sudah. Ya, di situ ya kalian dapat menyimak ada teks bacaan yang berjudul apa ya, Nana? Kegiatan mengikuti kemerdekaan Indonesia.
Ya, di situ ada teks bacaan tentang kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Coba siapa yang berani membacakan paragraf yang pertama? Ya, silakan Mbak Hani. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa itu berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ini. Ya. Kemudian paragraf yang kedua. Siapa yang mau membaca? Boleh, silakan. Ini Indonesia telah merdeka dan berdaulat, namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Selanjutnya kalian diminta untuk menemukan ya kosakata baku dan tidak baku minimal 5 kosakata, kemudian kalian cari artinya di kamus. Nah. Bu Ari kasih waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Ya. Silakan. 5 menit sudah berlalu ya, anak-anak. Adakah yang berani menyampaikan pendapatnya mengenai penemuan kosakata? Kita, Bu. Iya, silakan Mbak Anita. Coba teman yang lain mikrofonnya dimatikan, itu punya Mbak Anita malah belum dinyalakan. Yuk. Kata baku merdeka artinya menang. Kemudian yang kosakata tidak baku. Kualitas artinya bermerah. Bermerek. Nyeraput. Berdasarkan tingkat ekonominya, negara Indonesia itu tergolong sebagai negara berkembang atau negara maju? Ada yang tahu? Apa, Mbak? Iya, betul sekali ya. Jadi negara Indonesia itu masih menjadi negara yang berkembang. Oleh sebab itu ya, Indonesia masih memerlukan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang. Nah, terutamanya pada bidang ekonomi, sosial, anak. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya pembangunan apa ya? Iya, betul sekali. Karena tadi Mas Gali semangat banget ya jawabnya ya. Langsung menjawab mendapatkan bintang dari Bu Ari ya. Nah, besok bintangnya Mas Gali tempel ketika mengumpulkan LKPD ke sekolah ya. Nah, anak-anak HP kalian ya. Sudah Bu Ari tampilkan ada contoh-contoh dari pembangunan nasional. Nah, salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Gali. Anak-anak, selanjutnya kalian diminta untuk membuat peta pikiran ya atau mind map tentang kegiatan untuk mengisi kemerdekaan dari berbagai daerah. Nah, di sini Bu Ari minta kalian cukup menuliskan atau mencari ya kegiatan untuk mengisi kemerdekaan dari 4 daerah saja. Bebas, boleh dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Kalimantan, boleh bebas ya. Nah, Bu Ari kasih waktu 10 menit. 10 menit sudah berlalu ya anak-anak. Coba ada yang berani menyampaikan pendapatnya terkait kegiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan? Saya, Bu. Ya.
Silakan. Bu. Mas Rahasia dulu tadi. Asal daerah Jawa Tengah menciptakan kondisi masyarakat yang aman, toleransi, dan gotong royong. 2. Asal daerah Jawa Barat meningkatkan di bidang pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. 3. Asal daerah Jawa Timur mengenalkan budaya ke seluruh dunia. Sudah? Iya, terima kasih ya Mas Rahasia karena tadi berani langsung menjawab. Bu Ari kasih bintang untuk Mas Rahasia ya. Ini besok ditempel ketika mengumpulkan LKPD. Oke, coba dari teman yang lain. Ada yang berani menyampaikan pendapat? Ya, coba adakah yang tahu faktor pendukung pembangunan nasional itu apa saja ya anak-anak? Ayo Mas Gali. Ya, Bu. Ya, silakan Mas Gali. Faktor pendukung pembangunan nasional. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh mengembangkan potensi sumber daya alam. Faktor penghambat pembangunan nasional. 1. Sumber daya alam yang rendah. 2. Sumber teknologi yang masih rendah. Nah, kemudian faktor penghambat dari pembangunan nasional coba sekalian Mas Gali disampaikan barangkali sudah dikerjakan. Ayo. Faktor penghambat dari pembangunan nasional. Sumber daya alam yang rendah. Sudah? Sumber teknologi yang masih rendah, Bu. Oke, iya terima kasih ya Mas Gali ya, mendapat bintang lagi ya, tadi langsung berani menjawab. Oke, selanjutnya coba perhatikan. Jadi ya anak-anak, faktor pendukung pembangunan nasional yaitu sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah, serta sumber daya manusia yang besar, sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam itu perlu dikelola dengan baik. Nah, kemudian untuk faktor penghambat pembangunan nasional itu meliputi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Gali. Di antaranya itu sumber daya manusia yang kualitasnya masih rendah. Kemudian investasi di Indonesia itu juga masih rendah. Dan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia masih rendah juga. Nah, ini terutamanya di Indonesia masih banyak sekali ya permasalahan kemiskinan. Nah, faktor-faktor tersebut itu menjadi faktor penghambat dalam melakukan pembangunan nasional, ya. Anak-anak, coba kalian renungkan. Kalian renungkan apa yang akan kalian lakukan seandainya kalian mendapat undangan. Apakah kalian akan mengabaikan isi undangan tersebut atau kalian akan membaca isi undangan tersebut? Mic-nya dinyalakan. Membaca. Iya, betul ya. Alangkah baiknya kalian itu jangan mengabaikan surat undangan, membaca surat undangan yang diterima oleh kalian. Apakah kalian akan datang tepat waktu sesuai waktu yang dicantumkan dalam undangan? Atau mungkin kalian terlambat, bahkan justru tidak datang? Tepat waktu. Tepat waktu, iya betul. Jadi kalian harus berlatih disiplin ya. Jika undangannya kalian diminta pukul 7 ya, pukul 7 kalian harus sudah berada di tempat acara. Jangan pukul 8 baru mau mandi, baru siap-siap, baru mau berangkat ya. Itu namanya merupakan sikap yang tidak disiplin ya. Oke, selanjutnya anak-anak ini ada tugas bersama dengan orang tua ya. Kalian diminta ya meminta bantuan kepada orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah dewasa ya untuk membantu kalian melakukan percobaan pembuktian peristiwa menyublim. Nah, nanti kalian tentukan sendiri jenis percobaannya ya, bebas.
Yang penting selain percobaan penyubliman pada kapur barus yang sudah tadi dilakukan oleh kelompok masing-masing. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, silakan diamati dan dilaporkan hasilnya dan tuliskan pada lembar LKPD yang sudah dibagikan kemarin. Ini ada soal evaluasi ya untuk menguji pengetahuan kalian. Nah, bagi yang sudah memegang HP sendiri, nanti dapat mengunjungi link berikut ya. Akan Bu Ari kirimkan di WhatsApp group. Ya, bagi yang tidak memegang HP sendiri, nanti akan Bu Ari antarkan soalnya ke perwakilan kelompok masing-masing ya. Selanjutnya, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bu Ari ingin bertanya, materi apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Peta pikiran, kemerdekaan, undang-undang. Ya, jadi kalian tadi sudah belajar tentang undangan, kemudian perubahan wujud benda pada peristiwa menyublim, ya, kemudian pembangunan nasional. Selanjutnya, adakah materi yang kalian sukai pada pagi hari ini? Pak, tentang apa? Tentang kalor. Ya, tentang pengaruh kalor pada perubahan wujud benda pada peristiwa menyublim. Oke, terima kasih Mas Gali. Selanjutnya, adakah materi yang belum kalian pahami? Oke, alhamdulillah semuanya sudah memahami ya. Nah, nanti semoga hasil evaluasinya bagus-bagus ya di atas KKM nilainya. Anak-anak, nanti jika memang masih ada materi yang belum kalian pahami ya, atau mungkin ingin menyampaikan pendapat terkait pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian tuliskan ya pendapat maupun materi yang belum kalian pahami pada lembar LKPD di bagian akhir ya. Nah, di sana sudah Bu Ari fasilitasi untuk penyampaian pendapat dan penulisan materi yang masih dibingungkan. Dan untuk materi pembelajaran pada hari besok, ya, kalian masih belajar tema 7, ya, subtema ketiga dan pembelajarannya lanjut ke 2. Bu Ari tutup pembelajaran pada hari ini, ya. Alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa. Silakan Mas Rasya pimpin temannya berdoa. Doa mulai. Sebelum Bu Ari akhiri, jangan lupa ya, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.